Walhamdulillahi Rabbil Alamin. البدء إلى رد النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأرواح والمغفرة إلى رد النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله أدام النفع به وبكم في الدارين آمين. قال اللهم علمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Para jamaah yang saya hormati, kita masih mengkaji masalah zakat. Sekarang kita sampai kepada bahasan babul mubadalati. Ini bab tentang zakat perdagangan secara barter. Jual barang dibeli pakai barang juga. Biasanya kalau kita menjual barang dibeli pakai uang. Ini pakai barang juga, itu namanya jual beli barter. Nah, ini bagaimana masalah zakat jual beli barter ini? Kemarin pembukaan sudah diawali, yaitu dikatakan hiya mujibatun listinafil hauli. Jual beli secara barter, maka perhitungan haulnya dimulai dari sejak terjadinya barter itu. Jadi kalau ada orang jual beli barang mulainya tanggal 1 Januari tahun 2021. Di pertengahan tahun, katakanlah di bulan Juli tahun 2021, itu jual belinya berubah menjadi barter. Katakanlah dia menjual barang-barang elektronik, ya, kemudian dibeli, ya, pakai barang juga, bukan pakai uang, pakai barang juga, ya, barangnya apalah katakanlah, gitu ya. Yang penting itu barang. Maka perhitungan haulnya sejak terjadi transaksi barter itu di bulan Juli itu. Nah, nanti di tahun 2022 Januari itu belum. Kapan? Nanti Juli 22 baru haul sebenarnya. Ya, jadi haulnya itu dimulai, ya, dimulainya itu listinafil haul. Jadi memperbaharui haul, bukan dari 1 Januari, ya, tapi dari Juli. Karena di Juli itulah terjadinya transaksi barter. Illa fi salasi masaila, kecuali dalam 3 masalah. Dalam 3 masalah ini jual beli barter dihitung haulnya dari sejak mulai dagang. Dia mulai dagang 1 Januari 2021.
terjadinya barter itu bulan Juli tahun 2021. Nah, yang 3 hal ini haulnya dihitung dari Januari, bukan dari Juli. Kalau tadi kan ya dihitungnya dari sejak terjadinya transaksi barter itu. Nah, kalau yang 3 ini dihitung tetap dari mulai dagang, ya, mulai dagang. Mana yang 3 hal itu? Fi bai'i sil'it tijarati ba'duha bi ba'din wa illam tusawi nisaban. Ini yang dihitung dari sejak dagang, yaitu pada jual beli barang dagangan yang satu dengan lainnya sekalipun ya tidak sama di tengah haul, ya, ketika terjadinya jual beli itu, ya, tidak sama nisabnya. Jadi katakanlah umpamanya jual beli bahan pakaian, ya, orang jual beli bahan pakaian, kemudian dibeli dengan katakanlah tembaga, dibeli dengan katakanlah umpamanya beras, ya, atau dibeli dengan kopi, gitu ya. Nah, jadi itu namanya barter. Ini tidak senisab, belum senisab. Barang yang dijual belum senisab, kemudian barang yang dijadikan untuk membeli juga belum senisab. Gitu, belum senisab. Nah, itu kapan terjadinya? Di pertengahan tahun. Dia dagang mulai Januari. Nah, di bulan Juli terjadi itu. Ya, terjadi jual beli barter tadi. Ya. Itu belum senisab. Nah, nanti akhir katakanlah Desember tahun 2021 menjelang tanggal 1 Januari dilihat itu harta dagangannya 1 nisab atau belum. Kalau 1 nisab maka wajib zakat. Berapa nisabnya? Nisabnya sama dengan seharga emas 85 gram. Ya, karena harga emas itu fluktuasi naik turun. Berapa kira-kira di tahun 2022 masih segramnya? Kalau masih tetap 1 juta, berarti kalau dihitung-hitung harta dagangannya 85 juta, maka wajib dia keluarkan zakatnya 25%. Jadi ngitung haulnya itu dari sejak dagang. Karena terjadinya di tengah-tengah haul dan itu barang dagangan dan alat yang untuk membeli itu belum senisab, ya, tidak senisab. Maka itu dilihat nanti, kalau memang di akhir tahun cukup 1 nisab, maka wajib zakat. Kalau belum senisab tidak wajib zakat. Yang pertama. Yang kedua, wa fi bai'iha binisabin ay bi'ainihi. Di sini wa fi bai'iha aw syira'iha binisabin ay bi'ainihi. Jadi itu ada 2 tuh berarti. Yang pertama bai', yang kedua syira'. Jadi yang kedua wa fi bai'iha binisabin ay bi'ainihi. Yang kedua adalah jual beli barang dagangan yang senisab, ya, yang senisab ay bi'ainihi, artinya dengan bendanya. Ya. Katakanlah ada orang jual beli alat-alat elektronik. Kemudian dibeli tapi bukan pakai duit. Pakai 40 ekor kambing. Itu 40 ekor kambing kan senisab tuh, ya kan? Kalau kita punya, itu udah uraian yang lalu, kalau kita punya kambing 40 ekor, kalau sudah 1 tahun maka wajib keluarkan 1 ekor. Nah, orang jual beli elektronik di tengah tahun, dia mulai dagang dari tanggal 1 Januari 2021, bulan Juli 2021 ada orang pengen punya alat katakan traktor. Ya, karena dia pengen apa? Pengen bajak tanahnya pakai alat yang canggih. Tapi bukan pakai duit, pakai kambing 40 ekor. Nah, 40 ekor itu senisab. Nah, sekarang pertanyaannya kapan ngitung haulnya? Apakah sejak terjadi transaksi bulan Juli atau Januari? Nah, maka dikatakan di sini ngitungnya dari Januari. Ngitungnya dari Januari. Nah, nanti Januari 2022 wajib dia zakatkan. Ya, dia zakatkan kalau memang cukup 1 nisab. Kalau enggak ya enggak. Ya, itu yang kedua. Ini namanya pengecualian. Ya. Lalu yang ketiga, au syira'iha.
ya, aw syira'iha binisabin ay bi'ainihi, atau dia membelinya, ya, dia membelinya dengan benda yang senisab. Kalau tadi menjual, karena membeli. Jadi umpamanya ada orang, ya, membeli 40 ekor kambing, itu kan 1 nisab. Dia gunakan pakai apa? Pakai emas. Jadi uangnya itu berupa kambing. Ada 40 ekor, itu 1 nisab. Ya, gitu. Dia pengen apa? Pengen punya emas. Karena bininya ngambek nurut, pengen punya emas. Membeli emas pakai duit, gak duitnya. Ada kambing, yaudah pakai kambing aja dah. Nah, jadi yang dijadikan alat untuk membeli itu adalah kambing sebanyak senisab. Berapa? 40 ekor. Nah, begitu. Nah, kemudian kapan dia wajib keluar zakatnya itu? Ya, karena dia punya 40 ekor itu, maka di situ dikatakan, ya, dihitung dari awal, ya, dari awal haul, ya. Jadi di situ dikatakan binisabin ay bi'ainihi, maka dia menghitungnya itu dari awal nisab, ya, awal nisab. Awal apa? Awal dagang. Kapan awal dagang itu? Yaitu Januari, bukan ketika terjadinya transaksi itu. Jadi itu yang dikatakan pengecualian, ya, pengecualian. Itu 3 hal. Illa wishtara fi dhimmati wa naqadahu fi thamani wajib istinaful hauli. Ya. Lalu kalau ada orang membeli tetapi fil dhimmati, membeli tetapi dengan cara hutang, bukannya kontan, hutang dia. Wa naqadahu fi thamani, dan dia akan serahkan itu nilainya tadi, ya, fi thamani, dengan harga nanti waktu akad. Ya, jadi artinya nanti pokoknya akan saya serahkan nilai ini pada bulan apa lah gitu, ya. Jadi dengan alat tidak ada barangnya. Nah, karena memang tidak ada barangnya yang dijadikan untuk alat tukar, wajib istinaful haul, maka wajib memperbaharui haulnya. Ya, wajib memperbaharui haulnya. Kapan terjadinya itu tadi? Jual beli tapi pakai hutang. Ya, kapan, bulan apa? Dia mulai dagangnya tanggal bulan Januari, terjadinya bulan Juli, maka bulan Juli. Ya, bulan Juli mulai ngitung haulnya, bukan dari Januari. Kenapa? Karena itu belum ada barangnya, ya, masih berupa apa? Hutang. Li'annahu la yata'ayyanu masrifan lahu, karena tidak ditentukan penukarannya. Artinya belum ada alat tukarnya, baru janji doang gitu kan. Nah, oleh karena itu maka ngitung haulnya dari sejak terjadinya transaksi, bukan dari sejak terjadinya perdagangan itu. Wa kharaja mimma dzukira mubadalatu ahadin naqdaini bil akhar fi zakatin naqdi fa hiya mujibatun lil istinafi 'alal asli. Dan dikecualikan, ya, dikecualikan dari apa yang disebutkan di atas tadi, yaitu mubadalatu ahadin naqdaini bil akhar, yaitu transaksi barter dengan salah satu 2 mata uang dengan lainnya. Ya, ini yang dikatakan money changer gitu ya. Ya, jadi kalau ada orang jual dolar pakai rupiah, jual real pakai rupiah, itu kita kalau di Arab kan gitu, kita punya rupiah, nggak punya real, padahal di sana uangnya real. Nah, itu dikatakan money changer gitu ya, kalau salah saya tahu ya, namanya itu kalau salah. Nah, itu dikecualikan fi zakatin naqdi, pada zakat uang itu, bahaya mujibatun lil istinafi 'alal asli, maka dia ini menyebabkan atau mewajibkan untuk memperbaharui alal asli, berdasarkan asalnya. Yang dimaksudkan berdasarkan asalnya adalah ay al qaidah fil mubadalah fi annaha tujibu istinaful haul.
Jadi dia kembali nih kepada memperbaharui haul gitu ya. Jadi kan kalau kaidah asalnya bahwa jual beli mubadalah atau menukar barang itu haulnya dihitung dari sejak terjadinya transaksi. Makanya itu dikatakan untuk jual beli uang ya atau money changer ini, maka dia mewajibkan untuk memperbaharui haul alal asli berdasarkan asalnya. Asal apa? Asalnya jual beli mubadalah itu ngitung haulnya adalah ketika terjadinya transaksi ya gitu, bukan dari sejak mulai dagang. Na'am lau malaka nisaban minhu sittatu ashhurin masalan. Ya, kalau seandainya ada orang memiliki satu nisab dari uang ya selama 6 bulan umpamanya. Ada orang punya uang 85 juta. Itu kan satu nisab. Ya, karena itu sama dengan 85 gram emas. Dia punya uang 85 juta. 6 bulan kemudian dia dari Januari punya uang tuh 85 juta. Januari, Februari, Maret sampai Juli. Nah, pas 6 bulan kemudian summa aqradahu ghairahu, kemudian dia pinjamkan uang itu kepada orang lain. Ya, dia pinjamkan uang itu kepada orang lain. Berarti itu uang 85 juta tidak ada di tangan. Sudah dipinjamkan kepada orang lain. Lam yajibil istinafu kama hakahul Bulqini. Hal yang semacam itu tidak wajib memperbaharui haul. Jadi kapan orang ini wajib mengeluarkan zakat uangnya yang 85 juta? Apakah dari sejak Januari karena dia mulai punya uang 85 juta Januari, atau pas dia pinjemin bulan Juli? Maka dikatakan tidak ya memperbaharui haul, tetap dihitung dari Januari. Entar Januari tahun 2022 dia wajib mengeluarkan 2,5% dari 85 juta itu. Ini dikatakan lam yajibil istinaf kama hakahul Bulqini, sebagaimana dihikayatkan dijelaskan oleh Imam Al-Bulqini an Syekh Abi Hamid, yang berdasarkan dari Syekh Abu Hamid atau Abi Hamid. Nah, inilah di sekitar jual beli dengan cara barter, barang dengan barang. Jadi pada dasarnya jual beli barang dengan barang adalah menghitung haulnya dari sejak terjadinya transaksi, ya bukan dari sejak mulai dagang, tetapi 3 hal tadi dihitung dari sejak mulai dagang. Babul khaltati. Kemudian yang berikutnya adalah zakat campuran. Jadi zakat campuran umpamanya ada orang punya kambing 20 ekor. Si Muhammad punya kambing 20 ekor, si Ali punya kambing 20 ekor. Kalau masing-masing orang itu belum berkewajiban zakat, karena minimal zakat kambing itu 40 ekor. Kalau baru 20 ekor nggak wajib. Muhammad belum wajib, Ali belum wajib, karena masing-masing baru punya 20 ekor, belum senisab. Sekarang digabung, nanti ada persyaratan penggabungan itu nanti di berikutnya disebutin. Katakanlah memenuhi persyarat penggabungan. Nah, karena digabung menjadi 40 ekor, begitu 1 tahun maka wajib keluarin zakat 1 ekor. Karena digabung jadi 40 ekor. Kalau misal masing-masing belum wajib. Nah, karena digabung jadi wajib 1 ekor. Jadi masing-masing orang ini, si Muhammad keluarin setengah kambing, si Ali setengah kambing. Jadi setengah-setengah. Nah, join. Nah, oleh karena itu di dalam penggabungan ini atau syirka atau katakanlah join ini, itu ada kalanya meringankan salah satunya, ada kalanya memberatkan salah satunya, ya, ada kalanya juga yang satu berat, yang satu ringan. Umpamanya kalau dikatakan, jadi kita kembali ke zakat kambing.
40 ekor sampai 120 ekor zakatnya seekor. Begitu 121 sampai 200 ekor itu 2 ekor. Begitu 201 tambah 1 doang tuh 3 ekor. Itu yang harus kita pahami dulu. 40 sampai 120 1 ekor. 40 sampai 120 1 ekor. 121 sampai 200 2 ekor. Begitu 201 sampai selanjutnya 3 ekor. Itu harus kita pegang dulu. Nah, di sini zakat campuran ada kalanya meringankan salah satu bawahnya. Muhammad punya kambing 40 ekor. Kalau dia sendiri udah wajib zakat seekor. Kemudian Ali punya kambing 20 ekor. Belum wajib zakat si Ali karena baru 20 ekor. Belum senisab. Digabung jadi 60 ekor. Begitu 60 ekor zakatnya tetap 1 ekor. Berarti si Muhammad 2/3 ekor. Sementara si Ali 1/3. Seharusnya Ali belum wajib dia. Ini yang dikatakan meringankan salah satunya. Siapa yang ringan? Si Muhammad. Yang semestinya 1 ekor hanya 2/3 ekor. Nah Ali semestinya belum wajib, jadi keluarin 1/3 ekor. Jadi berat buat si Ali, gitu ya, berat buat si Ali. Atau kadang-kadang berat dua-duanya. Berat dua-duanya kayak tadi gambar pertama. Muhammad punya 20 ekor. Ali punya 20 ekor. Kalau nggak digabung, dua-duanya belum wajib. Ali belum wajib, Muhammad belum wajib. Karena belum sampai nisab. Begitu digabung 40 ekor, wajib 1 ekor zakatnya. Ali berat, jadi keluar setengah ekor. Si Muhammad juga berat, jadi setengah ekor. Seharusnya kan belum wajib dua-duanya. Karena digabung menjadi apa? Menjadi berat dua-duanya. Gitu. Nah, yang ketiga ada lagi ringan yang satu, berat yang satu, umpamanya. Ya. Kalau tadi itu yang ringan dua-duanya, ya. Ringan dua-duanya tadi mungkin tadi salah contoh. Kalau ringan dua-duanya Muhammad punya 40 ekor, Ali punya 40 ekor. Kalau masing-masing kan wajib 1 ekor. Begitu digabung dapat 40 ekor. Jadi berapa? Jadi 1 ekor. Jadi Muhammad setengah ekor, Ali setengah ekor. Itu dikatakan ringan dua-duanya. Kalau yang satu ringan, yang satu berat, itu tadi Muhammad 40 ekor, Ali 20 ekor. Ya, si Muhammad jadi ringan, si Hasan jadi berat. Ya, itu kan jadi berapa? Jadi 40 ekor. Ya, 60 ekor. Muhammad 40 ekor. Dia wajib zakat 1 ekor kalau dia sendiri. Ali 20 ekor, belum wajib zakat kalau dia sendiri. Begitu digabung, jadi berapa? Jadi 60 ekor. Maka si Muhammad 2/3 ekor, si Ali 1/3 ekor. Nah itu jadi yang satu berat, yang satu ringan. Kemudian ada lagi yang nggak ada pengaruh sama sekali. Umpamanya Muhammad punya kambing 100 ekor, Ali 100 ekor, sama-sama 100 ekor, ya. Nah begitu 200 ekor berarti berapa? 2 ekor kan? Kalau seandainya Muhammad sendiri ya seekor, Ali sendiri karena 100 ekor ya seekor juga, digabung 200 ya dua ekor juga, jadi sama tuh. Jadi nggak ada yang berat, nggak ada yang ringan, sama semua. Nah itulah konsekuensi dari penggabungan atau join ya di dalam babul khata ini. Al-aslu biha khabarul Bukhari an Anasin fi kitab Abi Bakr As-Siddiq As-Sabiqi. Dasar hukum daripada zakat campuran ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berasal dari Anas pada surat Abu Bakar yang lalu. Jadi ketika itu Anas menjadi gubernur di sebuah daerah, kemudian Abu Bakar sebagai khalifah, kemudian Abu Bakar menulis surat kepada Anas bin Malik, yaitu saya dikatakan hadisnya qala haddatsani abi qala haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari qala haddatsani abi qala haddatsani Sumamatu anna Anas radhiyallahu anhu haddatsahu anna Abu Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'in khasyatas shadaqah. Itu isi surat dari Abu Bakar. Ya, bahwa Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu menulis surat buat dia yang isinya Rasulullah SAW mewajibkan, ya, jangan digabung antara yang sudah misah dan jangan dipisah antara yang sudah digabung. Kalau alasannya takut sedekah, kalau alasan takut zakat. Nah, jadi di sini katakan fi kitab Abu Bakr as-Siddiq wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in khasyatas shadaqah. Ya. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, kalau memang takut kena zakat dan supaya tidak terjadi percekcokan, udah gak usah pakai gabung-gabung, masing-masing aja udah. Kalau wajib zakat puas, kalau kagak wajib juga girang. Jangan antara digabung, enak loh yang seharusnya gua kagak wajib jadi wajib. Nah, kalau memang begitu mendingan. Nah, maka Imam Syafi'i mentakwilkan, ya, di dalam kitab Al-Masabi hadis tadi jangan, ya, digabung kalau takut nanti apa? Takut keluar zakat dan takut nanti timbul perselisihan. Nanti akan saya jelaskan bagaimana tanggapan atau menurut pemahaman Imam Malik tentang hadis ini, bagaimana menurut Imam Abu Hanifah tentang hadis ini. Insyaallah minggu depan, ya, ini baru pembukaan saja. Nanti insyaallah dilanjutkan ayat khasyata an taqilla aw taksura. Sampai situ dulu, ya. Nah, sudah jam 7. Berapa menit ini bisa? Hah? 14. Baik, sampai situ dulu, ya. Baik para jamaah, ini tentang ilmu yang secara teoritis, ya, atau praktis, karena memang, ya, kita tak kayak itu nggak ada cara-cara semacam itu, ya, tapi kita sebagai teori yang supaya tahu, ya. Udah 14 menit. Kita lanjutkan bacaan kita, masih membicarakan masalah kita diwajibkan untuk mengamati, memperhatikan hati kita dan panca indera kita. Kemarin dikatakan, ya, sampai innallaha la yudayyi'u ajra man ahsana amala. Sekarang waman arsala qalbahu wa jawarihahu fi mukhalafatil amri. Orang-orang yang membiarkan hatinya dan panca inderanya dalam melanggar larangan Allah, jadi nggak direm tuh anggota badannya mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, nggak direm, hatinya gitu juga, ya, nggak direm, hati dibiarkan saja, asal-asalah itu diulur, ya. Wa ahmalaha wa adha'aha, dan dia mengabaikan panca indera dan hatinya dan menyia-nyiakannya. Walam yahfazha, dan dia tidak jaga itu hati dan panca inderanya. Faqad kafara ni'matallahi fiha, dianggap orang itu sudah kufur terhadap nikmat Allah yang diberikan padanya. Ini hati, ini panca indera, tangan, kaki, mulut, mata, telinga, itu nikmat dari Allah. Coba kalau ada orang yang begitu bangun tidur kakinya lempeng aja, nggak bisa dibekokin, kayak apa? Padahal masih ada tuh kaki, hanya nggak bisa dibekokin aja, atau matanya melotot aja nggak bisa dikedipin, padahal masih dilihat. Bagaimana kalau matanya memang udah nggak lihat atau kakinya buntu? Ya, itu nikmat dari Allah, ya. Dan nafas, sekali tarikan nafasnya sudah nikmat sangat berharga, ya, begitu. Nah, jadi kalau orang yang membiarkan itu selalu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu sudah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak berterima kasih pada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan padanya. Wastaujaba dzammu wal 'uqubatu min Allah bisababiha. Nah, orang yang semacam itu dia akan menerima celaan, siksaan dari Allah lantaran dia tidak menjaga nikmat Allah yang berupa hati dan panca indera. Wa satashhidu alaihi baina yadayillahi bima amila biha min ma'asillah. Dan nanti di hari kiamat
Dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Panca indera kita, tangan kita, mulut kita, kaki kita jadi saksi. Ya, begitu. Ketika itu yang berbicara bukan mulut lagi, kaki ngomong, tangan jadi saksi. Ya. Jadi katanya akan menjadi saksi itu anggota badan tadi di hadapan Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang pernah dia lakukan dengan panca indera itu min ma'asillah, dari maksiat-maksiat kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari nanti, hari kiamat, tashhadu 'alaihim alsinatuhum, lidah-lidah mereka itu menjadi saksi terhadap mereka, tangan-tangan mereka menjadi saksi untuk mereka, dan kaki-kaki mereka juga menjadi saksi terhadap mereka bima kanu ya'malun, lantaran apa yang mereka pernah lakukan dulu. Gak bisa ngelak lagi deh. Ya. Wa qala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini surat Yasin sering kita baca. Pada hari itu, hari kiamat nanti, kami tutup mulut-mulut mereka. Jadi mulut kita itu digembok, mulut kita itu dikunci. Ya, karena di dunia sudah dibuka lebar. Habis siapa yang ngomong? Wa tukallimuna aydihim, berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka. Tangan mereka yang ngomong nanti. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka memberikan kesaksian. Tangan ngomong, kaki jadi saksi. Kata kaki, bener saya memang yang ngelangkah sono. Ya, kata tangan, memang saya yang ngambil. Jadi tangan yang mengambil, kaki yang melangkah, jadi saksi. Mulut udah bisa ngomong. Karena kalau dia masih bisa ngomong, bisa mengelak lagi. Ya, bima kanu ya'malu, dengan apa yang dulu di dunia pernah mereka kerjakan. Jadi nggak bisa ada alasan lagi. Ya, bima kanu yaksibun, ya, bima kanu yaksibun, dengan apa yang dulu di dunia pernah mereka lakukan. Abbal qalbu wa huwa ra'isul jawarihi wa amiriha. Yang dikatakan hati itu merupakan ya tokohnya dari anggota badan. Jadi ini kaki, tangan, telinga, mata, itu anak buah. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah hati. Hati kalau udah mau, tangan mau melangkah. Hati kalau udah mau, tangan mau bekerja. Ya, biar itu katakanlah tempatnya serem, biar itu gelap, biar itu hujan. Kalau hati udah mau mengatakan A, pasti kaki bergerak, tangan bergerak. Jadi hati sebagai motor, ya. Nah itu. Makanya di dalam Al-Quran, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaih. Kenapa Allah menyebutkan afidah, hati? Karena hati itu dikatakan salatinul jawari, merupakan tuannya anggota badan, merupakan tokoh dari anggota-anggota yang lain. Maka disebut afidah dalam Al-Quran, bukan yang lain. Wa amiriha, dan dia merupakan pemimpinnya. Wa alaihi buduwu salahiha wa fasadiha, pada hati itulah nampak dan jelas baik dan tidaknya itu anggota badan kita. Jadi kalau mengukur anggota badan kita baik atau tidak, lihat aja hatinya. Kalau hatinya baik, insya Allah anggota badannya baik. Tangannya bagus, maksudnya gerak-geriknya, ya mulutnya juga bagus. Itu menandakan hati. Jadi ya, apa yang ngerembes di luar itu sama dengan yang di dalam. Kalau dalamnya itu cuka, pasti keluar cuka, asam. Ya, kalau di dalamnya itu katakanlah kecap, pasti rembesannya asin. Ya, ini kalau letak nih, tempat nih, ada cairan kita jilat, pasti ya rasa yang di luar sama di dalam sama. Ya, ya gitu. Jadi dikatakan begitu. Kullu binain bima yasyabu, gitu kalau salah. Jadi keluarnya itu ya bagaimana yang di dalam tadi, gitu ya. Nah, jadi mengukurnya gitu. Untuk mengukur hati kita, lihat aja badan kita, anggota badan kita. Kama qala alaihi salatu wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza shalahat, bisa dibaca shalahat, bisa dibaca shalahat. Shalahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam jasad ini, di dalam tubuh ini
ada sekerat daging. Apabila sekerat daging itu cakep, baik, maka akan baik pula seluruh badan. Dan apabila rusak sekerat daging itu, akan rusak juga seluruh anggota badan atau badan. Ala ketahuilah wahyal qalbu. Yang dikatakan sekerat daging itu adalah hati. Ya. Makanya Luqman Hakim ketika disuruh sama tuannya, potong kambing, kasih saya 2 kerat daging yang bagus, yang bagus-bagus. Ya, itu dikasih apa? Ya, dikasih hati. Ya, dikasih hatinya. Ya, begitu berikutnya dia minta yang jelek, dikasih hati juga, gitu. Ya, bingung nih tuannya loh. Waktu yang pertama kok hati, sekarang hati juga. Kan beda. Yang pertama yang paling baik dari daging kambing tadi, yang berikutnya kan yang jelek. Nah, kata Luqman Hakim, nah itulah ya, bagus dan tidaknya anggota badan kita itu tergantung hati. Kalau hatinya bagus, bagus semua. Hati jelek, jadi hati itu bisa jelek, bisa bagus, gitu ya. Wa amal jawari'u fana'ni biha al-a'dha'a as-sab'ata. Adapun anggota-anggota yang kami maksud kata Imam Al-Ghazali adalah anggota yang 7. Siapa? Apa itu anggota yang 7? Termasuk jawari: al-ain, mata, al-udhuna, telinga, al-lisana, lidah, wal batna, perut, wal farja, kemaluan, wal yada, tangan, wal rijla, dan kaki. Itu adalah termasuk al-jawari, anggota badan yang 7. Ya. Nah, itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dah berapa? 1 menit lagi. Hah? 1 menit lagi. 1 menit lagi? Ya, kalau 1 menit sampai situ aja lah. Insyaallah kita lanjutkan fa'ammal ain. Baik para jamaah, kita baca Fatihah sebelum kita baca doa dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang menerjemahkan hartanya di mushola kita ini, dan mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, teman kita, dan orang-orang kita cintai seluruh dunia ditempatkan tempat sebaik-baiknya oleh Allah. Yang lagi mana sakit disahkan badannya syifaan kamilan dan juga syifaan mustamirran, ya, supaya sehat terus, ya kan, jangan lagi sakit lagi, dan mudah-mudahan sehatnya adalah sempurna. Dan juga mudah-mudahan anak cucu kita sedang belajar dijaga oleh Allah dan diberikan yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna hadha jama'an marhuba wa tabarrukna min ba'di tabarrukan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la mayta'una syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma lahum fiha subhanallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa alhamdulillahi